granulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Sedangkan di bagian terdalam adalah medula. Bagian terluar zona granulosa ini akan menghasilkan mineralokortikoid yang pada akhirnya nanti adalah aldosteron. Dia akan berfungsi untuk homeostasis cairan dan juga elektrolit. Kemudian pada zona fasciculata akan menghasilkan kortisol dan juga androgen. Dan selanjutnya pada zona reticularis juga sama seperti pada zona fasciculata. Kelenjar androgen ini memiliki poros hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, di mana produksi segala hormon yang dari kelenjar adrenal akan dipengaruhi oleh hipotalamus, di mana hipotalamus pada periventricular dan para vaskular hipotalamus akan menghasilkan kortikotropin releasing hormone yang pada selanjutnya melalui sistem portal akan sampai pada hipofisis dan kemudian akan menghasilkan ACTH. ACTH ini yang akan bekerja pada kelenjar adrenal pada masing-masing lapisan untuk menghasilkan ketiga hormon tersebut. Ini adalah pathway yang ini kalau kita bicara poros ini bisa lebih dijelaskan lebih detail gimana jadinya? Pada poros hipotalamus, hipofisis, dan adrenal tentu di sini ada feedback negatif, di mana ketika produksi hormon dari kelenjar adrenal ini tinggi akan memberikan feedback negatif baik ke hipofisis ataupun hipotalamus. Mana yang umumnya dapat memberikan feedback? Yang umumnya dapat memberikan feedback adalah kortisol dan juga hormon steroid androgen. Di sini kortisol ataupun di sini kortisol, terutama kortisol, dia akan memberikan feedback negatif ke ACTH dan juga memberikan feedback negatif ke kortikotropin releasing hormone. Sama seperti poros HP ya? Iya. Dia cuma aksisnya ke kortikotropin releasing hormone dan adrenokortikotropin. ACTH. Terus katakanlah kortisolnya rendah, maka ini akan memicu pelepasan dari kortikotropin releasing hormone dari hipotalamus. Ya. Lalu kemudian dia akan kerja di mana? Kortikotropin releasing hormone akan meningkatkan produksi ACTH dari hipotalamus. Lalu dari hipotalamus hipofisis akan bekerja hipofisis anterior ya. Bukan posterior. Bukan dok, karena memang dari bukan, karena dia memang di anterior hipofisis ada apa? Di anterior hipofisis selain maksudnya ya, kenapa dia bekerja di anterior pituitary? Kenapa dia nggak bekerja di posterior pituitary? Karena pada anterior pituitary ini neuronnya memang neuronnya itu bagian aksonnya berada pada medial eminence yang dia berhubungan langsung dengan sistem porta, dan sistem porta itu menempel langsung pada hipofisis sehingga hipofisis anterior maksudnya dok. Sedangkan kalau hipofisis posterior dia itu memang seperti yang di sini dok. Ini yang posterior, dia itu hubungannya memang aksonnya di posterior. Jadi memang dia benar-benar semuanya. Jadi apa beda anterior pituitary dengan posterior pituitary? Kalau anterior pituitary dia adalah dia terhubung antara hipofisis dengan antara hipotalamus dan hipofisis melalui sistem porta. Dan sistem portanya itu terletak menempel pada media immanens yang merupakan bagian dari hipotalamus. Sedangkan kalau posterior hipofisis, dia neuronnya ini memang aksonnya sudah berada pada hipofisis posterior. Jadi artinya
namanya adalah Artinya kalau artinya kamu bicara neuroendokrin, tentang posterior pituitary, neurohipofisis. apa sih yang dilepaskan di posterior pituitary? Di posterior pituitary itu adalah oksitosin, Nah, prolaktin, bukan ya, oksitosin dan apa ya satu lagi ya? vasopresin. Vasopresin. Antidiuretik hormon. Nah, artinya kalau kita bicara posterior pituitary sering dikenal juga sebagai neurohipofisis, artinya produknya itu bukan dihasilkan di Hipofisis, pituitary. ya. Hasilnya dihasilkan di mana? Hipotalamus, Di hipotalamus, cuma dilepaskannya di. hipofisis. Nah, beda dengan anterior pituitary. Ya. Kalau di anterior pituitary, ya, signaling untuk menghasilkan sesuatu itu ada dari hipotalamus dan kemudian dia bekerja pada sel yang spesifik. Ini kita bicara endokrin. Karena kalau endokrin artinya signal itu harus dihasilkan lalu kemudian melewati sebuah sirkulasi baru kemudian duduk di target organ. Nah, sekarang yang harus dijelaskan, corticotropin releasing hormone ini setelah dia masuk ke dalam sistem portal lalu kemudian dikeluarkan di anterior pituitary, dia kerja di mana? Dia kerja pada kortikotrop. Iya, kortikotrop. Pertanyaan yang berikutnya adalah mekanisme regulasi untuk menghasilkan adrenokortikotropin hormone itu apakah hanya dimediasi oleh release faktor? Apakah ada inhibitor itu? Yang ada inhibitor yang lain dok, seperti pengaruh dari epinefrin, terus juga dipengaruhi oleh stres ataupun sistem simpatis. Dia akan menstimulat kalau stres. Dia akan menstimulat. Iya. Ya, Nah, negatif, sekarang maksudnya gini feedback loh. negatif. Kita melihat prolaktin ini beda sendiri. Prolaktin ini ada stimulating, ada inhibitory. Mekanisme yang paling dominan adalah inhibitory. Kalau yang lain kan semua releasing. Cuma prolaktin yang mekanisme utamanya adalah inhibitory. Itu yang harus kita ketahui. Itu keistimewaan di anterior pituitary. Yang kedua adalah setiap target sel di anterior pituitary umumnya hanya kontak dengan satu signal aja, kecuali gonadotrop. Karena gonadotrop ini akan merilis dua jenis gonadotropin, FSH dan LH. Semua rata-rata hanya melepaskan satu, ACTH, TSH. Ya. Jadi cuma gonadotrop yang menghasilkan dua hormon sekali. Jadi dalam menceritakan fisiologi neuroendokrin ini harus tahu ya, keistimewaan di masing-masing. Nah, kalau untuk khusus hipotalamus pituitary adrenal, dia umumnya standar. Dia bergantung pada feedback dari organ endokrin di perifer, lalu kemudian dia melepaskan corticotropin releasing hormone, dan dia melepaskan adrenocorticotropin hormone. Semuanya ini linear. Ya. Beda dengan prolaktin, ada stimulating, ada inhibitory dan lain sebagainya. Nah, sekarang ACTH itu terus kemudian terjadi mana? ACTH ini bekerja pada adrenal untuk melalui 3 pathway, yaitu
pathway mineral kortikoid, pathway glukokortikoid, dan pathway seks steroid hormon. Yang ini terjadi pada zona glomerulosa dan kemudian pada kortisol dan testosteron ini terutama pada zona fasciculata dan reticularis. Nah, awalnya ACTH ini akan memicu kolesterol untuk yang tadinya kolesterol ini memiliki karbon sebanyak 27 akan berubah menjadi pregnenolon dengan bantuan dari enzim side chain cleavage yang diekspresikan oleh CYP11A sehingga rantai C-nya menjadi 21. Nah, dari pregnenolon ini akan berubah menjadi 17 hidroksipregnenolon akan mengalami hidroksilase dibantu oleh 17 alfa hidroksilase. Kemudian selanjutnya pada rantai ke-17 dan 20 akan mengalami pemotongan dengan enzim 17-20 liase yaitu CYP17 menjadi DHEA. Ini merupakan pathway delta 5 untuk pembentukan androstenedione. Nah, selain itu pregnenolon pertama ya persimpangan jalannya ada di mana? Persimpangan jalannya ada di sini, Dok. Ini jangan bilang di sini. Namanya steroidogenesis itu ada sebuah intermediate section di mana substance yang terbentuk di situ bisa dibawa ke 3 jalur yang berbeda. Nah, intersectionnya ada di mana? 3 jalur berbeda. Intersectionnya ada di mana? Di 17 alfa hidroksilase, Dok. Itu kan enzim. Oh, oke. Tapi produknya namanya apa? 17 hidroksipregnenolon. Ya, kita sering sebut 17 hidroksiprogesteron itu yang paling banyak didengar nanti. Atau sering disingkat sebagai 17 OHP. Ya. Nah, 17 hidroksiprogesteron ini merupakan sebuah intermediary substance. Dia belum final. Ya. Makanya disebut sebagai intermediary substance. Nah, dia bisa lari kemana? Ada 3 jalur kan? Jalur apa namanya? Jalur glukokortikoid, jalur mineralokortikoid, dan jalur Seks steroid hormon. ya, atau kita sebut saja jalur androgen. Karena di dalam steroidogenesis itu ada 5 pathway. Ya. Kamu nggak pernah lihat itu ada tulisan 5 pathway? Ada di situ pasti. Yang pertama adalah progestogenic pathway. Apa tuh? Progestogenic pathway yang mengubah tadi yang kolesterol menjadi progesteron, lalu kemudian glukokortikoid pathway yang mengubah progesteron menjadi kortisol, mineral kortikoid pathway yang mengubah progesteron menjadi aldosteron, lalu androgenic pathway yang mengubah progesteron menjadi androgen, dan yang terakhir adalah estrogenic pathway yang mengubah androgen menjadi estrogen. Jadi ada 5 pathway. Ini bukan dihafal, ini kita harus membayangkan. Makanya saya ingin kalian memahami adanya sebuah intersection, ya, sebuah hub. Boleh diulang nggak, Dok? Satu, Dok. Maksudnya yang mana, Dok? Dari mana ke mana? Ya, kalau progestogenic pathway itu yang mengubah kolesterol menjadi pregnenolon, ya. Progesteron menjadi pregnenolon ke sini ya, Dok, maksudnya? Enzimnya yang disebut side chain cleavage enzyme. Oh, maksudnya ini, Dok. Ya. Ini Itu kan mengubah SCC. dari C27 menjadi C21. Oh, di sini ya, Dok, ini 1. Ya, itu. Maaf, Dok, ini 1 ya, Itu Dok. pathway nomor 1. Nah, lalu kemudian progesteron itu kemudian akan diubah menjadi 17 OHP. Ini ya, Dok, maksudnya? Bukan? Iya. Ini ya, Dok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, Dok, bukan? Bukan ya? Cuma 5. Oh, berarti bukan ini. Cuma 5. Ya.
Nanti 17 OHP itu nanti menjadi sebuah bahan bakar untuk menghasilkan kortisol, itu yang disebut sebagai glucocorticoid pathway, aldosteron yang disebut mineralocorticoid pathway, atau androgen yang disebut sebagai androgenic pathway. Maaf dok, jadi ini satu, lalu Saya ini nggak lihat dulu. soalnya. Oh maaf dokter, kertas yang gede tadi ada nggak sih mbak? Nah, ini kamu digeser ini. Oh maaf dokter. Jadi maaf dok, tadi ini satu, lalu dua ke sini, Ya, 3 ke sini, gitu dok? saya nggak lihat sih. Jadi pertama aldosteron itu kan kita sebut mineralocorticoid pathway. Jadi yang sini ya Terus dok? kortisol. Terus Kesini. ke sana jadi ya karena kamu ini steroidogenesisnya hanya di adrenal. Oh. Kalau steroidogenesis di adrenal dia jelas sangat terbatas. Ya. Dibandingkan kalau kita bicara di ovarium. Bentar ini Ya. gimana? Oh, sebentar. Bentar ya, ovarium nggak ke save lagi. Enggak, steroidogenesis pathway nggak pernah baca, nggak pernah dibahas. Itu kan basic dari semuanya. Ya kan? Nah, jadi oke lah, kira-kira demikian. Ya. Jadi yang jelas kamu harus tahu ada 17 OHP yang nantinya akan menjadi ya precursor dari pembentukan aldosteron, androgen, dan kortisol. Nah, kita akan ambil praktisi. Iya dok. Ya. Nah, setelah itu hormon androgen yang bisa saja kemudian diaromatisasi menjadi estrogen. Oke, lanjut aja. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi dok, bahwa ada 3 pathway dari di androgen yang terjadi. Di sini aldosteron dia bekerja melalui jaras renin-angiotensin aldosteron, di mana aldosteron ini akan menyebabkan akan dipengaruhi oleh angiotensin 2,3, juga dipengaruhi oleh kadar kalium, kadar natrium, dan juga ACTH, sehingga nanti akan berfungsi untuk mereteksi cairan, meregulasi cairan dan juga elektrolit dalam tubuh. Selain tadi, apalagi yang kemungkinan dapat mengaktifkan renin-angiotensin aldosteron? Renin-angiotensin aldosteron, dopamin, heparin, anti-natriotic peptide. Dalam bidang kita ya. Oh, dalam bidang kita, Sehingga kalau kamu mau memberikan treatment, kamu tahu estrogen. Masa nggak pernah dengar estrogen dapat mengaktifasi renin-angiotensin aldosteron system? Itulah kenapa pil KB kombinasi, ya, karena dia memiliki estrogen yang kuat, yang sudah mendapatkan gugus etinil, maka etinil estradiol itu memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk mengaktifkan sistem renin-angiotensin aldosteron. Itulah kenapa dalam pemilihan pil KB kombinasi akan baik sekali kalau progestin yang menjadi pasangan dari etinil estradiol itu kalau bisa dipilihkan yang memiliki efek anti mineralocorticoid, ya, agar jangan renin-angiotensin aldosteron sistem ini berjalan. Karena kalau sistem renin-angiotensin aldosteron sistem ini berjalan, apa dampaknya pada pengguna estrogen? Apa dampaknya? Ya, retensi cairan, apa dampaknya? peningkatan tekanan darah, Tekanan darah, apa lagi? peningkatan berat badan. Iya, udah tahu. Jadi artinya kita udah bisa melihat kira-kira combined
yang misalnya kita melakukan treatment dengan estrogen, kira-kira atau kira-kira kombinasi, kira-kira mana yang akan kita pilih? Kita lihat. Ya, jadi dalam pemilihan dosis epinel estradiol, dalam pemilihan jenis progestin yang ada, kita bisa lebih senang. Iya dong, Boleh, semakin biar lebih jelas dokter semuanya. enggak. Ya lanjut aja. Selanjutnya adalah kortisol. Kortisol ini sebagian besar terikat dengan protein, yaitu kortisol binding globulin atau CBG. Dan yang terikat ini adalah kortisol yang tidak aktif. 10%-nya bebas dan 75% tadi terikat dengan CBG, sisanya terikat dengan albumin. Katabolisme dan konjugasi terjadi di liver dan akan terkonjugasi dengan gugus glukuronid dan gugus sulfat. Ekspresinya di ginjal. Ini adalah pengaruh hormon kortisol, akan berpengaruh pada metabolisme glukosa, akan berpengaruh pada sekresi insulin, akan mempengaruhi pola tidur, mempengaruhi vaskuler, retensi cairan, antiinflamasi, kepadatan tulang, dan juga metabolisme lemak serta metabolisme otot. Tumbler putih. Androgen pada wanita. Androgen pada wanita sebagian besarnya memang berasal dari ovarium dan dari adrenal, di mana androgen utama dalam tubuh adalah berasal berupa di belakang kayak tadi warnanya apa Bu? Putih bukan? putih. Apa tulisannya? Inarepromet atau ini androgen pada wanita. Sumber utamanya adalah dari adrenal dan juga dari ovarium, di mana bentuk androgen utama pada wanita adalah DHEAS, DHEA, androstenedion, dan testosteron. Testosteron total pada tubuh ini 25%-nya berasal dari ovarium, 25%-nya dari adrenal, dan 50%-nya berasal androstenedion. Sekitar setengah dari produksi DHEA ini adalah dari adrenal, lalu 20%-nya dari ovarium dan 30%-nya dari DHEAS. DHEAS ini eksklusif berasal dari adrenal. Kenapa? DHEAS itu eksklusif pada adrenal. Apa sih artinya DHEAS? DHEAS artinya DHEA yang berikatan dengan gugus sulfat. Ya, artinya dia harus berikatan menggunakan enzim sulfatase yang itu hanya berada. Sulfatase itu kan biasa. Oh, sulfatase. Biasanya kalau menambahkan gugus enzim itu menggunakan istilah transferase. Oh, sulfotransferase. Kalau sulfatase, hidroksigenase itu dia motong. Berarti menggunakan enzim sulfotransferase. Kayak hidroksiltransferase dia menambahkan hidroksi. gugus hidroksi. Sulfonnya transferase dia menambahkan gugus sulfon. Glukuronnya transferase dia menambahkan gugus glukon. Nah ini apa artinya DHEAS? Berarti enzim sulfonyl transferase hanya berada pada adrenal. Hanya itu aja. DHEAS itu artinya apa? Dihidroepiandrostenase. Yang lain apa? Untuk membedakan dia kelainan atau berasal dari adrenal, kalau misalnya dapat isi. Enggak, kita belum nyampe ke situ. Itu udah aplikasi. Enggak, saya mau nanya, DHEAS ini apa sih sebenarnya? Dia adalah bentuk androgen yang memiliki potensi lemah. Terus?
dan dia harus berubah untuk dapat bekerja. Enggak. Gimana? Pernah membaca tentang hormon metabolisme? Hormon itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi dia bermanfaat, tapi kalau dia ekses atau berlebihan, dia jadi masalah. Makanya ada yang disebut sebagai hormonal metabolisme. Apa sih metabolisme sebenarnya? Metabolisme itu adalah mekanisme untuk mengendalikan aktivitas hormon. Dengan cara apa kita mengendalikan aktivitas hormon? Pertama, bisa kita lihat di sini. Dia ada sebuah sistem di dalam hormon itu yang mengendalikan kekuatan hormon. Contohnya seperti metabolisme hormon estrogen. Kita mengenal ada estron, ada estrogen, ada estrogen. Ini adalah mekanisme metabolisme hormon. Karena kita tahu ada sebuah perseimbangan antara estron dengan estrogen, di mana di situ kita tahu ada enzim yang berperan untuk mengendalikan keseimbangan antara estron dan estradiol, yaitu 17 beta hidroksisteroid dehydrogenase type 1 atau type 2. Ya, type 1 yang mengkonvert E1 menjadi E2, type 2 mengkonvert E2 menjadi E1. Kenapa ini penting? Contohnya pada lesi endometriosis. Salah satu mekanisme yang bertanggung jawab terhadap survival dari endometriotic lesion adalah terkait dengan hormonal metabolisme. Dimana kalau kita lihat di jaringan endometriosis, ya banyak sekali enzim 17 beta hidroksisteroid dehydrogenase tipe 1 dibandingkan dengan tipe 2, yang memperlihatkan bahwa dominasi estradiol jauh lebih tinggi daripada estron. Jaringan di payudara juga sama pada breast cancer. Nah, kalau dia diturunkan jadi estriol, maka dia nggak bisa vice versa lagi. Dia hanya one way trip dari estron menjadi estriol. Itu nggak bisa dirubah. Ya. Kita tahu ada jalur A-ring dan delta ring. Nah, ini adalah mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi hormon yang kedua adalah mekanisme terkait dengan hormonal excretion. Kita tahu hormon ini adalah berbasis pada steroid. Steroid itu artinya lemak. Dan kalau dia lemak, maka dia tidak bisa dilarutkan di dalam air. Ya. Hanya dengan tambahan gugus tertentu maka dia bisa larut dalam air. Atau dia di-carry oleh protein carry, bisa albumin, bisa globul. Tapi kalau hormon ini ditambahkan dengan gugus glukuronid atau ditambahkan dengan gugus sulfat, maka dia akan larut di dalam air. Ya, jadi kalau kita bicara DHEAS, artinya ini adalah androgen yang larut di dalam air karena ada gugus sulfat. Kita juga mengenal ada estron sulfat. Ya, ini adalah upaya untuk mendeaktifkan estron, ya, atau DHEA menjadi DHEAS. Ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan atau meregulasi kekuatan hormon. Jadi hormon itu juga harus dibuat keluar. Ya, jadi jangan bilang
DHEAS tanpa tahu ini apa artinya DHEAS. Ini ada DHEA yang mendapatkan tambahan gugus sulfat, artinya ada enzim ya berfungsi itu yang disebutkan ada mentransfer gugus sulfat, itu sulfatnya transferase. Nah, artinya yang eksklusif memiliki enzim ini hanya ada di adrenal, tidak ada di ovarium. Karena penghasil androgen di tubuh perempuan ada dua, yaitu adrenal dan ovarium. Oke, terus Ini sudah masuk ke kelainan ya, wanita jadi, dengan jadi adrenal ini kalau gitu fungsinya nama fungsi reproduksinya apa? menghasilkan hormon androsteron dok dan Ya, testosteron perannya pada apa? Perannya di dalam fungsi reproduksi perempuan. pada kelanjutannya nanti juga akan menghasilkan hormon estrogen, terus memberikan sebagai sumber untuk pembentukan estrogen, jadi berupa testosteron Yang dan pertama kita lihat dong, siklus kehidupan perempuan itu kan start dari prapubertas, pubertas, menarki, lalu kemudian masuk ke dalam siklus reproduksi. Kita lihat peran adrenal kan terutama pada fase adrenalki pada saat di periode pubertas. Jadi jelas harus ada fase itu, nggak bisa dia di skip, ya, nggak bisa di skip. Jadi harus ada fase adrenalki. Jadi di situ kelenjar adrenal jelas perannya sangat. Nah nanti waktu di dalam siklus menstruasi kita tidak bisa melihat secara langsung peran adrenal, tapi adrenal ini berpotensi mengacaukan siklus menstruasi. Nanti kita coba lihat nih apa aja yang bisa terjadi pada kasus-kasus kelainan adrenal. Oke, sebelum sampai pada kelainan adrenal ini kalau secara sistematik dibagi menjadi berapa? dia bisa primer dari adrenalnya sendiri atau dia sekunder karena dipengaruhi yang lainnya. Jangan itu dulu. Apakah dia berlebih atau Nah, kurang? berlebih atau Kurang. Kalau nama berlebih namanya apa? Cushing syndrome. Kalau dia kurang, CAH. kalau kurang namanya Addison. Nanti keluar di kuis lagi nanti di nama-nama orang. Ya. Kan kalian nanti kan 2 tahun lagi dari itu kan serta cerdas cermat. Keluar lagi nama orang nggak tahu lagi. Ini kayak lu. Nah sekarang kalau misalnya kita udah tahu, jadi sekarang kelainan adrenal ada 2 aspek. Pertama, kalau produksinya berlebihan. Apa aja yang kemungkinan produksi berlebihan? Ya bisa kortisol, bisa aldosteronnya, bisa androgennya, kan produknya 3 ya. Atau kurang kortisolnya, kurang aldosteronnya, atau kurang Androgen ya. androgen. Itu hal yang mungkin terjadi. Nah sekarang kalau kita bicara tentang Cushing, artinya dia yang berlebihan, prinsipnya apa? Berdasarkan prinsip terjadinya produksi yang berlebihan, maka karena kita mengenal ada sistem poros, maka kemungkinan prinsip kelainannya bagaimana? Istilah yang biasa digunakan
itu kalau bicara di tingkat poros HPO. Ini di HPA. Kita nggak ada istilah kortisol, hiper ACTH. Apa prinsipnya? Kalau misalnya terjadi produksi yang berlebihan, Prinsipnya apakah androgen itu yang memproduksi ataukah selain apa adrenal itu yang memproduksi ataukah selain adrenal sumbernya? iya, istilahnya primer atau sekunder. Ini bukan dihafal, ini pemahaman. Primer artinya Adrenal itu memproduksi sendiri. jadi artinya kalau primer artinya, karena ini kan ada hierarki, ada hierarki hipotalamus, ada hierarki pituitary, ada hierarki organ endokrin. Semua ini kan by regulation. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, organ endokrin itu kan adalah merupakan pabrik, tapi dia untuk menghasilkan sesuatu dia by regulation. Ya, jadi produksinya nggak kesedikitan, nggak juga kebanyakan, karena dikendalikan. Nah, kalau misalnya dikatakan primary hypercortisolism atau primary hyper aldosteronism, ya, atau primary hyperandrogenism, artinya problemnya ada di Adrenal. kelenjar adrenalnya. Ada kelenjar adrenalnya, memang ada sesuatu di sana yang menyebabkan produksi yang berlebihan, nggak bisa dikendalikan. Tanda-tanda bahwa terjadi primary hyperadrenalism atau primary hyperadrenalism, artinya produksi adrenal itu meningkat. Apa tandanya? Atau apa indikator yang bisa kita gunakan? ACTH-nya Ya, gimana? ACTH-nya akan rendah. ACTH-nya kan Rendah. rendah. Karena ada Kenapa? feedback negatif Karena starting point-nya ada di di adrenal sendiri. di mana dia melepaskan kortisol yang tinggi, lalu kemudian dia menekan ACTH CRH, dan dia menekan CRH. ACTH. Jadi kita bisa tahu bahwa ini primary, ya, karena ACTH-nya tertekan. Tapi kalau secondary yang kita temukan apa? ACTH-nya tinggi. Karena kalau kita bicara secondary, kelenjar adrenal ini menjadi korban dari perintah atasannya. Jadi perintah atasannya untuk menghasilkan terus kortisol meskipun dia berlebihan. Dia nggak bisa menolak karena memang dia hanya patuh dengan perintah dari atasannya. Kan ada hierarki. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini kita udah paham kira-kira mekanismenya. Nah sekarang boleh nggak dikasih contoh-contoh kelainan yang berhubungan dengan peningkatan atau kelainan pada adrenal, apa aja yang udah dilihat di referensi. Contoh kelainannya adalah bisa tersebut ya CAH yaitu congenital adrenal hyperplasia, lalu yang tadi sudah didiskusikan Cushing syndrome, dan juga adanya tumor secreting pada adrenal. Ya oke lah, itu kan prinsip pada tadi primary atau secondary, apakah ini karena hiper atau hipo. Nah sekarang yang real aja lah di dalam bidang kita, ya, dalam bidang kita
kira-kira apa saja yang kemungkinan ditemukan? Tadi congenital adrenal hyperplasia. CAH. Oke lah, congenital adrenal hyperplasia ini diakibatkan karena CAH ini diakibatkan adanya defek pada enzim yang seharusnya bekerja pada steroidogenesis. Yang enzim apa ya? yang paling sering adalah hidroksilase 21 hidroksilase. Kalau kita melihat dari steroidogenesis, si YP21 ini bertanggung jawab untuk jalur apa? Dia bertanggung jawab untuk jalur mineralokortikoid dan glukokortikoid. Jadi ada jalur mineralokortikoid dan glukokortikoid. Jadi kalau si YP21 ini tidak bekerja, maka konsekuensinya Semua jalur yang bekerja hanya pada jalur testosteron, seks steroid, sehingga seks steroidnya akan sangat tinggi. hanya itu aja. Ya, dan akan terjadi kekurangan pada jalur mineralokortikoid dan jalur glukokortikoid. Ya, terus harusnya menjelaskannya nggak gitu dong. Yang pertama kan problemnya di CYP21. Jadi artinya konsekuensi karena tidak ada CYP21, maka Karena tidak ada hidroksiprogesteron itu tidak bisa dikonversi menjadi deoksikortikosterol, iya dong. Jadi artinya kortisolnya akan rendah, aldosteronnya akan rendah. Iya kan? Nah, jadi kemungkinan kemudian karena dia tidak bisa digunakan untuk diubah menjadi kortisol dan aldosteron, maka terjadi penumpukan 17 OHP. progesterone. Nah, kalau terjadi penumpukan 17 OHP, maka karena dari 3 jalur ini 2 tertutup dan yang terbuka cuma 1, maka dia semua akan digunakan untuk menjadi androgen. diubah menjadi androgen, maka androgennya jadi berlebihan. Jadi di sini uniknya dari congenital adrenal hyperplasia. Kenapa disebut hyperplasia? Karena Iya, karena rangsangan negatif feedback ini hilang, maka CRH dan ACTH akan meningkat. terus-terusan meningkat karena kortisol hilang, ya aldosteron hilang, tidak ada feedback negatif. Jadi CRH naik, ACTH naik, maka kelenjar adrenal itu digempur oleh ACTH terus menerus sehingga dia mengalami hiperplasia. Ya. Akan tetapi meskipun dia udah digempur oleh ACTH yang tinggi, tetap aja kortisol dan aldosteronnya tetap tidak bisa diproduksi. Justru prekursornya ini 17 OHP-nya ini makin tinggi dan dia akan digeser menuju ke androgen. Androgennya tambah tinggi, jadi nggak menyelesaikan masalah juga, malah timbul masalah yang baru. Ya. Nah, kira-kira apa dampak terkait dengan reproduksi pada kondisi seperti ini? Tentu akan menyebabkan gejala tergantung beratnya gangguan defisiensinya. Apabila sangat berat atau disebut sebagai klasik, maka akan menyebabkan gangguan pada jalur mineralokortikoid berupa self wasting, dan apabila terjadi sejak intrauterin maka akan menyebabkan genitalia yang ambigu pada bayi perempuan. Dan juga bisa pada keadaan yang lebih ringan menyebabkan virilisasi pada perempuan. Oke, kita bicara yang di bagian kita nanti masuk ke bagian pediatri, kalian virologi, bidang infertility. Nah, sekarang pada kasus seperti ini, kalian akan menemukan pada kasus dewasa orang yang mengalami CA. Kira-kira potensi fertility apa mungkin terjadi? Gangguan fertility sejak. Karena pasiennya mengalami hiperandrogen, tentu akan mengalami gangguan ovulasi. Mekanismenya karena androgen yang berlebihan sehingga menghambat terjadinya folikulogenesis dan selanjutnya ovulasi dan mengganggu fertilitas. Androgen yang berlebihan mengganggu
folliculogenesis gimana mekanisme? Androgen yang berlebihan akan memberikan melalui mekanisme sentral sehingga FSH-nya juga akan turun sehingga tidak bisa terjadi Apa yang turun? FSH dong. FSH-nya turun. Iya. Terus? Dan LH-nya LH-nya apa ya? LH-nya sih seharusnya FSH-nya turun sehingga Terus? tidak terjadi folikulogenesis, folikelnya tidak bisa membesar. Apa yang kita lihat kalau gitu dari kasus itu secara klinis? Secara klinis tentu tanda dari anamnesis mungkin pasien mengalami gangguan haid. Yeah, what kind of gangguan haid? Bisa dari mulai oligomenorea sampai aminorea. Ya ini kan CAH udah lama. Kira-kira bakal kelihatannya seperti apa? Kemungkinan aminorea. Ya, aminorea pasti. Nah kalau kita melihat aminorea pada kasus ini, kira-kira kalau kita lakukan pemeriksaan akan kita temukan apa lagi? Pemeriksaan dari fisik tentu akan didapatkan tanda-tanda hiperandrogen, bahkan Ya, sampai apa dengan virilisasi. hiperandrogennya? Hiperandrogen bisa berupa misalnya pertumbuhan rambut yang berlebihan. Itu kan terlalu subjektif. Tolong kasih indikator klinis yang orang nggak dinilai lagi. Hirsutisme dengan Ferryman-Gallway yang tinggi. Ferryman-Gallway score Oh, oke. lebih dari 7 udah. Fer- Kita nggak ngomong lagi. Ya, kalau ngomong terjadi hirsutisme, hiperandrogen itu kan subjektif. Tapi kalau misalnya kamu ngomong ini pasien ini Ferryman-Gallway score udah di atas 7, orang nggak nanya lagi, artinya dia ngerti bahwa kalau orang sudah dinyatakan skor di atas 7 artinya dari 9 permukaan itu udah dilihat dan jelas grading pada pertumbuhan folikel rambut sudah di atas rata-rata. Itu orang nggak nanya lagi. Tapi kalau udah ngomong hirsutisme segala macam, ini orang masih bertanya. Nah, terus untuk membedakannya dengan virilisasi apa? Dengan virilisasi gejala hiperandrogennya lebih kuat dan kita bisa melihat ke klitorisnya, dokter. Iya, apa yang ditemukan? Klitoromegali Klitoromegali. dengan Ada nggak stage yang bisa digunakan? klitoromegali, klitorisnya akan membesar dengan ukuran yang lebih dari 1 cm. Rather stage lah kita Oh, ngomong. oke. Jadi semua itu ada tolok ukurnya kalau melaporkan. Kayak rambut yang tumbuhnya berlebihan kita ngomong Ferryman-Gallway score. Kita ngomong ada ambigu genitalia, kita ngomong Prader stage. Jadi nggak ini lagi, nggak rancu lagi. Karena orang udah tahu Prader stage 3. Oh, oke. Ada berapa stage? 5. Lihatlah 7. Coba lihat. Nanti dilihat supaya kita kalau melaporkan itu ya jelas. Ya. Kenapa kita menggunakan 5. klitoromegali? 5 ya, bukan 7. 5. Sorry, 5. Jadi apa artinya klitoromegali? Nah, artinya paparan androgen paparan. Jadi dia androgen yang sangat tinggi, ya, androgen yang sangat tinggi. Selain adanya ambigu genitalia apa lagi? Kalau kita bicara virilisasi, Suaranya yang akan lebih ya dalam. horse voice, terus apa lagi? Otot. Adam's apple, apa lagi?
ototnya lebih payudara yang mengecil, terus kemudian bentuk tubuh atau habitus. Jadi kita udah bisa lihat kalau bentuk tubuhnya kayak segitiga terbalik, wah itu nggak mungkin lah. Kayak waktu itu saya pernah ada atlet dikirim dengan kecurigaan bahwa ini jangan-jangan dia bukan perempuan. Kita lihat aja badannya ini segitiga. Mana ada perempuan bentuk badannya segitiga? Ya. Dari situ aja kita udah bisa prediksi hanya nggak mungkin. Si Sally biar olahraga kayak apa? Nggak akan badannya segitiga. Biar kan diempat. Iya, enggak paling kan ada lekuk di pelviknya kan, karena kan dia kan ada melahirkan kan. Nah di situ nggak mungkin, mana mungkin begini, sempit kemana. Nah jadi itu yang harus kita lihat. Ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya CA, dengan adanya hiperandrogenesis, maka dia akan menekan folikulogenesis. Kita akan mendapatkan dari gambaran ultrasonografi, kita mendapatkan gambaran folikel kecil, ya, atletik. Ya. Nah itulah kenapa jangan terburu-buru ngomong polycystic ovary syndrome pada kasus seperti ini. Semua kondisi yang berujung pada hiperandrogenesis, semua gambaran ovariumnya akan seperti polycystic ovary. Dan jangan lupa kalau pada kasus adolescent bedakan dengan multicystic ovary. Ya semalam saya dapat pasien dirujuk dari anak usia 14 tahun dengan abnormal bleeding. Kadang-kala dia amenorrhea, terakhir dia malah perdarahan nggak berhenti sampai udah 5 bulan. Ya. Nah, waktu saya cek ternyata uterusnya normal, simetri, tebal 8,3 mili endometriumnya. Tapi kalau kita lihat ovarium itu bentuknya, kalau kalian pernah lihat ovarium yang melakukan ovarian hyperstimulation di fase-fase awal tuh kayak gitu ya, banyak folikelnya kecil-kecil tapi rapet gitu. Nah ini yang disebut sebagai multicystic ovary. Ini adalah ovarium yang sangat normal pada adolescent di fase pubertas. Jangan diapa-apain, emang udah begitu. Jangan dibilang ini abnormal ya. Sekarang lagi ngetrend polycystic ovary, nanti dibilang polycystic ovary padahal umurnya masih 14 tahun. Menurut guidelines terbaru terkait dengan PCOS in adolescent, berapa batas usia kita boleh menegakkan diagnosis PCOS? 18 tahun. Kurang dari itu jangan menegakkan diagnosis polycystic ovary. Tapi kalau untuk menyampaikan risk factor seperti obesity boleh, tapi jangan menegakkan diagnosis polycystic ovary. Nah, sekarang pada kasus seperti ini, jadi kalau ini kan ada fellow fertility. Nah, sekarang kalau misalnya ada pasien seperti ini, apa strategi kalian untuk melakukan tata laksana dan apa dasarnya? Harus menyingkirkan dulu kemungkinan adanya CAH dengan ini udah tegak lah CAH, udah pasien udah tegak CAH. Ya. Menegakkannya bisa kita lihat hormon androgennya cukup tinggi, dan waktu kita cek sumber androgennya jelas bukan androgen yang datang dari ovarium, karena kalau androgennya datang dari ovarium biasanya kita temukan testosteron yang tinggi. Kalau testosteronnya tinggi maka kita harus pastikan sumber androgennya dari mana, karena testosteron adalah muara dari semua metabolisme hormon androgen. Ya, dan kalau kita lihat testosteron ini
Kalau tinggi maka nggak boleh kita hanya langsung menyatakan ini dari ovari. Karena testosteron tadi disampaikan oleh Rama, berapa persen yang datang dari ovari? 50%. 25%, 25%, 25%. 50%. Yang dari adrenal 25 juga. 25%. Yang berasal dari konsepsi perifer 50%. Jadi artinya kalau testosteron tinggi, kita nggak pernah tahu ini datang dari mana. Apakah ini datang dari gonad, dari konsepsi perifer atau dari adrenal? Maka satu-satunya cara kita menggunakan tadi siasat mendeteksi keberadaan dari DHEAS. Karena DHEAS 90% lebih hanya eksklusif ada di adrenal. Nah, jadi kalau testosteron tinggi, cek DHEAS untuk memastikan ini sumber dari gonad atau adrenal. Nah, pada kasus CH jelas DHEAS-nya sangat tinggi. Udah pasti ini androgen dari adrenal. Berarti kalau kita kasus hiperandrogen, dengan tes pertama saya testosteron, berikutnya berarti kita cek Total ya, testosteron total. Karena ada yang nawar-nawarin free testosteron. Nah, menurut kalian free testosteron itu gimana? Dicentang kalau ada pilihan free testosteron. Bukan. BHS. Nah, dicentang nggak? Karena kan nggak, tapi kan kalau kita bilang siapa yang menimbulkan efek androgen, ya pasti free testosteron. Nah, di beberapa lab dia mencantumkan ada free testosteron, kita centang nggak? Alasannya? Kalau metabolismenya cek dari asam sebelumnya di area. Bukan itu penjelasannya. Kalau Bukan itu. kalau misalnya dia ada tanda-tanda hirsutism, hyperthyroidism, tinggi testosteronnya pasti tinggi. Pasti tinggi. Testosteron tinggi. Tapi dari mana tahu kalau udah dicek? Penjelasannya bukan itu. Kalau kalian membaca penjelasan kenapa free testosteron itu umumnya tidak direkomendasikan untuk dicek, ini terkait dengan metodologi pengukuran. Ya. Mengukur free testosteron itu sebenarnya sangat sulit. Itulah kenapa free testosteron umumnya hanya diukur pada research purpose, bukan untuk daily practice. Ya, meskipun sekarang ada banyak yang bilang dari air liur pun udah bisa ditemukan free testosteron, tapi saya nggak tahu. Karena dulu pernah ada kuliah dari profesor di Adelaide itu siapa? Profesor yang di Aspire yang cowok yang laki-laki, gurunya si Ivan. Apa kemarin dapat Lupa. Dan memang semuanya di artikel juga ada, bahkan di artikel PCOS juga ada, bahwa teknik pemeriksaan free testosteron itu ada dengan menggunakan kromatografi. Itu nggak gampang melakukan pemeriksaan kromatografi. Ya. Nah, jadi makanya saya nggak pernah percaya melakukan pemeriksaan free testosteron. Makanya diakomodir cara mengetahui free testosteron dengan cara melakukan pengukuran free androgen index, bukan mengukur free testosteron. Free androgen index gimana cara? testosteron dibagi SHBG. Jadi testosteron dikali yang dibagi SHBG, ya kan? Kali 100. Nah, free androgen. Tapi itu asalnya menggambarkan testosteron ya? Iya. Ini menggambarkan free testosteron. Testosteronnya total. Tapi untuk kita mau tahu originnya, tetap yang dicek berarti DHEAS-nya kan ya? Kalau misalnya dia DHEAS-nya tinggi, kemungkinan dia
tingginya di adrenal. Jangan kemungkinan. Sudah pasti. Aku yakin dari lenjar adrenal. Jadi kalau kita mau tinggalkan dia PCOS, kita harus cek DHEAS. DHEAS-nya lagi. Gini. DHEAS hanya kamu cek kalau ada peningkatan kadar testosteron. Bukan kalau kamu cek karena ada hirsutisme, bukan. Karena ini juga ada hierarki. Kalau kamu mendapatkan kasus hirsutisme, maka pertama yang kamu cek adalah testosteron. Nah, kalau kamu cek testosteron, maka kamu bisa ekspektasi ada dua possibilities. Pertama, normal testosteron atau high testosteron. Kalau misalnya kita menemukan high total testosteron pada kasus hirsutisme atau hyperandrogenism, maka the next step adalah untuk menentukan resources. Resourcesnya dari mana? Warna atau adrenal. Tapi kalau misalnya saya menemukan gambaran hirsutisme tapi dengan normal testosteron, maka saya harus memastikan apa? Free androgen. Karena kan yang akan memiliki efek biologisnya adalah testosteron dalam bentuk beta. Yang disebut testosteron total adalah free testosteron plus bound testosteron. Itu namanya total testosteron. Jadi artinya kalau kadar testosteron total normal tapi ternyata proporsi dari free testosteronnya lebih tinggi daripada normal, tetap dia bisa memicu terjadi hirsutisme. Jadi jangan bilang bahwa kalau terjadi hirsutisme itu testosteronnya masih tinggi. Bisa dalam keadaan normal, dan itu yang umumnya terjadi pada kasus polycystic ovarian. Jadi jangan, justru kalau kamu menemukan kasus-kasus hirsutisme atau hyperandrogenism, lalu kita temukan gambaran ovarinya seperti polycystic ovarian, dan kemudian kita cek ternyata testosteron totalnya itu tinggi, itu nggak bisa disebut PCOS. Itu adalah kondisi hiperandrogenisme. Ya. Nggak bisa sih. Sorry. Yosef normal. Makanya lihat di bawahnya. Kalau androgen excess itu nggak bisa disebut polycystic ovarian. Walaupun fenotype 1-3-nya terpenuhi. Iya, kadarnya kalau misalnya tinggi androgennya secara biochemical, kita harus cek dulu. Ini kan yang hyperandrogen kan clinical dan biochemical. Nah, ini harus kita cek dulu. Itu tadi gimana? Ulangi sekali lagi. Kalau dia normal testosteron, dok, itu gimana kita memastikan dia itu? Kalau normal testosteron, katanya testosteron total ini kan terdiri dari testosteron yang tingkat oleh protein carrier dengan testosteron yang free. Iya kan? Sementara yang berikatan dengan androgen reseptor kan cuma yang free. yang free saja. Karena pada PCOS juga SHBG Oh, menurun. jadi kan Iya. SHBG-nya makanya tinggi. Karena dia menurun pada Iya. PCOS. Jadi masalahnya ya SHBG-nya justru kalau pada Iya. Karena pada PCOS SHBG. Karena kan biasanya dengan ada hiperandrogenism dan hiperinsulinism kadang SHBG akan tinggi. Karena ada androgen plus hyperinsulin. Nah, hati-hati kalau misalnya ternyata kita hanya mendapatkan testosteron yang tinggi. Harus curiga yang lainnya. Karena kalau testosteron tinggi, maka kita harus pastikan ini Bukan dari berasal dari adrenal. mana nih, gonad atau adrenal. Ya. Kalau bukan dari adrenal, dari mana dok? Dari gonad. Nah, gonadnya normal bisa nggak? Gonad. Gonadnya normal bisa Kalau tapi dia high testosteron terus di HA-nya mungkin nggak tinggi. Bisa. Kalau sumbernya dari gonad. Dari gonad. Iya. Kan ini testosteron ya. 25% dari adrenal, 25% dari gonad, 50% dari konversi perifer. Jadi kalau DHEA normal ya bisa, DHEAS normal ya bisa aja. Testosteronnya tinggi,
Ya bisa dari ovariumnya, bisa dari Kalau misalnya itu dok yang 17 OHP itu pada tempatnya nggak kita cek juga dok? tidak rutin. Jadi gini, urut-urutannya, kalau misalnya kita sudah menemukan testosteron yang tinggi, maka kita kan ingin mencari resources. Ya, Bukain. Bukain. Bukan ya. coba Coba di belakang sini ada suara. Mana ya? Dari belakang kayaknya dok. Nah, kalau misalnya testosteron tinggi, kita harus temukan resources. Maka kita cek, pertama adalah apakah ini berasal dari gonad atau adrenal. Nah, kalau ternyata DHEAS tinggi, kalau DHEAS tinggi, baru kita cek 17. Oke. Jadi jangan disikat semua dalam satu kali jalan, itu kasihan pasiennya. Ya. Tinggi juga. Kenapa mesti dicek dulu plasma apa buat apa? Kalau testosteron Untuk tinggi dia menyingkirkan si Ahatum. ada nggak kemungkinan dia dari androgen secreting tumor? Iya, pasti lah. Salah satu yang kita akan eksklusi kemungkinan adalah secreting tumor. Tumor secreting. Tumor secreting androgen gitu ya. Iya, coba tahu. Kalau kita menyingkirkan dia dari verifikasi gimana dok? Ya, sorry. Verifikasi tadi kan 50% dari verifikasi. Dari sebelah ya. Nggak pernah ada penjelasan. Karena menurut saya itu tetap very itu adalah intermediary substance. Intermediary substance sudah datang dari kedua, baik dari ovarium ataupun dari adrenal. Tapi sekali lagi testosteron bisa langsung dari gonad, bisa langsung dari derivation, bisa langsung dari adrenal. Tapi intermediary substance tetap datang dari kedua. Coba lihat panah-panah. Jadi FDN ya tetap sumbernya dua itu. Kita nggak perlu tahu bahwa ini nanti dari Ver atau directly dari gonad, jadi antara salah satu itu. Karena kan Ver itu kan datang juga dari sumbernya. Paham nggak? Tapi kalau dia misalnya obesity itu nggak mungkin bukan dari perandrogen karena metabolisme. Obesity ada kemungkinan hiperandrogenis. Kenapa? Kenapa? Gimana menjelaskannya obesity ke hiperandrogenis? Source dari Kalau kita bicara obesity, obesity ini apa artinya? Ini wajar. Obesity artinya apa? Itu sana ada juga Mbak. Mbak Shelly. Nah, obesity artinya apa? Maka dia Obesity. BMI yang lebih kalau dari kamu ngomong IMT lagi itu terlampau general. Ini kita bicara ini gimana nih? dari endokrin ini. Ini gimana caranya Mbak? Gini. Kalau kita bicara obesity memang kalian kan pasti Ini kesana ini nggak sih biar suaranya jelas? kan? Nah sekarang kalau kita bicara body weight, kita bicara apa? Gimana kesalahan body composition-nya? Eksesif, iya eksesif dari fat, itu loh caranya. Nah sekarang kalau ada excessive fat, apa kira-kira ininya konsekuensinya? Nah itu loncat-loncat. Sekarang oke lah. Sekarang resistensi insulin. Resistensi insulin. Nah ini tolong jembatannya. Leptin.
lemaknya sendiri kan adiposisinya itu mengeluarkan sitokin yang menghambat. Kalau kamu ngomong sitokin, ini bukannya bicaranya tentang low rate, chronic, inflammatory state. Ini nanti juga arahnya ke sini. Adipokin. Adipokin itu ada sitokin yang berasal dari adipose tissue, itu namanya adipokin. Yang mengganggu transporter ke tempat itu loh. Berubah yang Iya memang itu dia, tapi siapa itu? Dia akan mempengaruhi kerja insulin. Gimana? Melalui adanya lepasnya berbagai substance. Kalau ini namanya cytokine, namanya resistin, apelin, retinol binding protein 4, ya. Ini juga keluar dari adipose tissue. Ya, ini akan memicu resistensi insulin. Terus kemudian dari resistensi insulin apa yang terjadi? liver akan meneruskan. Hah? Kalau liver kita menurunkan produksi SHBG. Ini kan akan terjadi hiperinsulinemia kan? Terus dari hiperinsulinemia Kalau di liver dia akan menurunkan produksi SHBG. Kalau di sel beta dia akan dikatakan hiperinsulin akan menurunkan. produksi SHBG. Oke. Terus kemudian hiperinsulinemia akan Kalau di sel beta akan meningkatkan produksi androgen melalui reseptor PGF. maka melepaskan androgen. Nah, dari mana insulin kerja ke sel kita? Melalui dari IGF-1 reseptor. Terus kemudian apa lagi? Dia akan menekan juga apa? IGF binding protein, ya, sehingga insulin like growth factor yang free akan tinggi dan dia kerja lagi di sini untuk menghasilkan androgen. Ya. Dan kemudian dengan turunnya SHBG maka ini akan menyebabkan free androgen index jadi naik. Ya. Ini jadi melenceng sebenarnya. Apa dok? Masih androgen, Anovasi. masih adrenalin. Anovasi. Menyingkirkan proses lain. Dede. Nah sekarang kalau menurut Roy Holmberg kondisi ini bisa nggak misalnya kalau kita bicara polycystic ovarian syndrome, bisa nggak ini juga dipicu oleh adrenal? Kan ada 4 teori kan? Ada 4 teori kan? Dari polycystic ovarian syndrome. Teori pertama apa? Hipersekresi alfa. Teori pertama adalah LH. Maka LH bekerja di sel beta. Teori kedua adalah teori steroidogenesis pada barium yang akan melepaskan lebih banyak enzim-enzim yang mengarah kepada androgen yang lebih aktif, ya, sehingga semua steroidogenesis mengarah atau lead to androgen production. Ya. Teori ketiga ada adrenal. Ya, teori keempat baru ini. Jadi ingat tuh ada 4 mekanisme polycystic ovarian syndrome menurut Roy Holmberg. Berarti kalau dia di adrenal juga bisa bikin PCOS loh, Iya, makanya pertanyaan ini kan fellow incarcer ya, udah lebih dari berapa bulan di sini. Jadi pertanyaan saya, salah satu algoritma dalam induksi ovulasi
pada kasus polycystic ovary syndrome. Kalau terjadi sisi resistance, maka apa yang kemungkinan harus dilakukan? 12.30 saya harus mulai USG. Kondisi resistance enggak sih? Selain kalian menggantinya dengan aromatase inhibitor, Kombinasi. mungkin Kombinasi dengan steroid. Steroid. apa? Bisa diberikan Kombinasi dengan dexamethasone. dexamethasone itu segala macam karena tujuannya Metformin. adalah untuk menekan ini. Atau kombinasi dengan Ada kan metformin ada. mengcombine sisi dengan dexamethasone. Atau sisi metformin. Dok, tadi kan kalau PCO harus menyingkirkan adanya kelainan adrenal. Nah, terus ini dari adrenal. Ya, kalau misalnya adrenalnya sangat tinggi, androgennya. Ini kan kita bicara androgen excess. Kalau bicara androgen excess ya tetap harus disingkirkan. Ya kan konyol kita stimulasi sementara sumber androgennya nggak diapa-apain. Jadi stimulasi pada ada yang androgen excess. Kalau tadi juga stimulasi pada androgen excess, terus kita ketahui bahwa produksi androgen dia meningkat, maka kita kasih dexa itu. Sama dengan stimulasi. Kalau androgen excess sekali lagi harus diketahui dulu apakah ini Sumber fungsional dulu. atau malignansi. Itu dulu ya. Kalau fungsional kita mungkin masih bisa melakukan mekanisme regulasi. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan malignansi nggak bisa dengan medical treatment. Tapi harus surgical treatment. Dok, kalau tadi kan dokter bilang kalau misalnya kita mau dia dengan kondisi yang tadi testosteron tinggi, dok, kan kita bisa menciptakan gambaran PCOS, tapi juga itu akhirnya dia tereksposurannya PCOS, dok. Kalau berdasarkan teori yang ini dia asal androgennya dari adrenal, berarti masih bisa kita diagnosisnya PCOS atau gimana? Nah ini misalnya androgennya tidak excess, tapi masih ada androgen yang relatif tinggi, tapi tidak excess. Gitu maksudnya. Untuk meningkatkan kesuksesan stimulasi. Iya, kalau kita sekali lagi ini kan diketahuinya secara empirik. Artinya setelah kita memberikan Clomifene citrate ternyata kok tidak respon, ya nggak ada polyclogenesis. Nah tentu kan beberapa teori kan menjelaskan itu, misalnya karena mungkin LH-nya terlalu tinggi, maka kita harus supresi LH-nya. Mungkin resistensi insulinnya belum teratasi, maka resistensi insulinnya diperbaiki. Mungkin ada other endocrine resources dari adrenal, maka diberikan itu. Makanya kan bisa kita lihat berbagai penelitian menggunakan misalnya supresi LH dulu dengan entah combine oral contraceptive pills, baru kemudian induksi. Ada yang mengcombine antara sisi dengan metformin, ada yang mengcombine sisi dengan dexamethasone. Itu kan memperlihatkan adanya gambaran teori tadi. Jadi biar semuanya tercover ya. Iya, tapi kan sekali lagi semuanya ini kan tailoring, ya. Artinya harus lihat. Memang baiknya sih sebelum melakukan induksi baiknya segala sesuatu yang berpotensi menggagalkan mekanisme induksi itu dikontrol. Ya, jadi jangan terburu-buru melakukan induksi. Udah tahu LH-nya 24, kasih sisi juga ya percuma. Ya. Udah tahu hiperinsulinemia, resistensi insulin masih aja dengan Clomifene citrate ya nggak, belum tentu respon. Ya. Kira-kira demikian. Ya, jadi adrenal gimana? Kita kita lebih milih preparatnya itu prednisone kah atau dexamethasone? Oke, itu kurang lebih sama. Tapi bicara kalau misalnya prednisone atau dexamethasone itu kita bicara efek mineral kortikoid dan glukokortikoid. Ini kan kita bicara hanya untuk menekan itu. Biasanya sih selama ini yang saya tahu sih dexamethasone.
Setiap hari berarti ya. selama menggunakan induksi. Lu nggak kelihatan mak. Oh, iya. Ini nggak mau dulu kan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, gue-nya nggak kelihatan. Foto aja mbak, apa mbak? Ya. 2, 3. Oke, lihat ke itu nggak? Sekali lagi, 2, 3. 1, 3. Mau kasih lihat pasang nggak? Udah. 1, 2, 3. Oke. Lapor mbak lagi. Papa itu memang diminta foto buat itu dokumentasi kan. Oh iya, kan papannya ada tulisannya ya. Persen foto. Dan foto. Dokumentasi dokumen. Logi. Ya, jadi ingat ya, kalau adrenal sekali lagi, kalau misalnya dia ada excessive energy, ya, kalau ada excessive energy, saudara sekali lagi pastikan ini adalah functional atau tumor ya. Nah, kalau dia functional, maka kita bisa lihat ini adalah primary. Ya. Kalau primary ya tentu kemungkinan tadi problemnya misalnya CAH, ya, misalnya plasma. Ya kalau yang plasma kan tumor. Nah kalau CAH kan bisa kita lihat di sini ada yang klasik dan non klasik ya. Nah itu berbeda-beda terkait dengan enzim. Tapi tetap endpointnya adalah kita bisa melihat ya bahwa terjadi akumulasi dari 17 HP. HP. Ya, ini yang jadi kalau ukuran. Maka agar 17 OHP ini tidak selalu diperdagangkan, maka kita harus memberikan suplementasi. Ya, maka ini ditekan dengan pemberian kortisol. Dia harus dihambat 17 OHP-nya untuk digunakan dan diubah menjadi androgen. Ya. Maka dia harus diberikan kortisol. Ya. Kenapa? Karena dengan pemberian kortisol maka dia akan menghambat ya, CRH dan ACTH. Ya. Nah ini yang harus dihambat ya, sehingga tidak ada pembentukan androgen lagi. Ya. Oke. Nah tapi khusus untuk tipe-tipe CAH yang sifatnya klasik, karena dia exposure terhadap androgennya cukup panjang, hati-hati pada problem gender orientation. Ya, karena hal ini juga menimbulkan problem gender orientation. Jadi ini juga pada kasus-kasus CAH juga umumnya kita harus aware terhadap masalahnya. Oke. Time's up then. Nah, dulu dah. Bawa kue itu kue. Makan dong. Sebelum poli dong. Ya udah bareng aja. Iya. Sambalnya nggak sambal. Mbak. Ya udah, foto berapa? Oh iya iya foto ya Mbak. Berapa? Kami belum sama dokter. Kita masih ada 2 kali diskusi lagi loh sama Di situ di grafik. Ada 6 nggak ini sekarang? Di bawah sendiri. Mbak menghalangi kan? Oh salah. Ya, berapa? Kayak pengen nangka ini. Enggak ini. Mangga. Udah nambah. Mangganya jauh lebih enak dibanding Oke, thank you. yang
Mega Ria. Mbak itu nangkanya mantan pohon dikirimin adikku. Makanya oh bukan dari itu. Dan harus coba kalau gitu. Pohonnya pohon apa? Kita kan ada diskusi tentang pain management pada endometriosis. Infertility kok pain Nah management? itu tapi di sebuah topiknya itu mungkin nanti kita bisa ngajarin juga sebelum dia Oh, bermanfaat. OSS gitu, OSS. Itu berkenan nggak sih kalau misalnya kita sambil makan siang mungkin Oh, iya. soalnya bayi menanyakan mau makan velo, nah kan kita kalau kita makan makan nggak ini dong dulu ya sekalian ini dong. Jadi terkait endometriosis. Oh, Iya enak. Iya enak Pak. Kita takut dia keluar sama bayi itu. Anaknya bawa aja. Ada RPL kamu Artinya nanti mungkin bisa bareng. Ada artinya. Atur aja. Oh, makasih ya dok. Yang bersama bayi juga dok. bisa teman-teman. Makasih ya. Makasih ya dok. Di sini kerjanya apa? Ini sponsor terus. Makan. Makan. Nanti diingat kuliahnya jangan makannya ya Ya, dok. tapi habis itu kuliahnya nggak tidur. Besok ditanya nggak tahu. Kayak kita nanti tanya aja. Kemarin di surat aja kemarin kita baru ngomong baru Bentar beberapa lagi hari. stereodominensis bacanya dari mana ya? Mana cerita? Itu enak ya Yang Mbak. tadi dokter Dulu bilang ada. itu dong. Makanan kita mah tiap hari ya Mbak. Ada deh PPD ini ya Buku slide-nya. Clinical Reproductive Medicine. Oh, ini ya. Maaf dok, kita cari lagi. Eh. Belum, Mbak.